Asas merupakan sebuah aturan dasar dan prinsip-prinsip yang abstrak yang melatar belakangi lahirnya sebuah peraturan konkret dan penegakan hukum itu sendiri. Jadi teman-teman, terdapat dua asas di Indonesia, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus. Yuk kita simak asas hukum umum terlebih dahulu. Nah, asas hukum umum itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah asas equality before the law. Sesuai dengan namanya, equality yang berarti persamaan atau kesetaraan, asas ini menegaskan bahwa semua rakyat Indonesia mempunyai kedudukan dan hak yang sama di mata hukum. Lalu yang kedua ada asas lex superior derogat. Asas ini berarti bahwa perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi. Masuk ke materi selanjutnya mengenai asas hukum khusus di Indonesia. Di Indonesia sendiri, asas hukum khusus terbagi menjadi dua. Yang pertama ada asas hukum pidana. Asas hukum pidana di Indonesia sendiri itu pula terbagi menjadi 5. Yang pertama ada asas legalitas. Asas legalitas atau the principle of legality merupakan suatu asas yang menentukan bahwa suatu tindak pidana haruslah diatur terlebih dahulu dalam suatu undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Yang kedua, asas teritorial. Asas hukum pidana yang satu ini dilandasi oleh kedaulatan negara. Negara yang berdaulatan wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya. Yang ketiga, asas nasional aktif atau asas personalitas. Secara sederhana, asas hukum pidana ini menitikberatkan subjek hukum sebagai warga negara tanpa mempermasalahkan lokasi keberadaannya. Selanjutnya yang keempat ada asas nasional pasif atau asas perlindungan. Menurut asas hukum pidana yang satu ini, berlakunya perundang-undangan pidana didasarkan pada kepentingan seseorang di luar negeri dengan tidak mempersoalkan kewarganegaraannya. Yang terakhir ada asas persamaan atau asas universal. Asas persamaan atau yang dikenal juga dengan asas universal ini menitikberatkan pada kepentingan hukum internasional secara luas, atau makna luas berarti hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat, wilayah, dan bagi orang tertentu saja. Asas hukum perdata. Di dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata dikenal dengan 5 macam azas hukum. 1. Azas kebebasan berkontrak, suatu azas yang memberikan kebebasan kepada para pihak yang membuat atau tidak membuat perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 2. Azas kepastian hukum atau fakta sempurna yang memiliki arti janji harus ditepati. 3. Azas konsensualisme. Perjanjian harus didasarkan kepada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. 4. Azas etikat baik. Menurut pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, perjanjian haruslah dilaksanakan dengan etikat baik. 5. Azas kepribadian atau personality. Azas ini menjelaskan bahwa ruang lingkup perjanjian tersebut hanyalah berlaku kepada para pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Baiklah kawan-kawan, video tadi merupakan penjelasan tentang materi asas hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia.